Musik sinematik yang intens dan gelap dimulai, lalu perlahan memudar ke latar belakang. Anda diajari bahwa menjadi pria yang baik berarti selalu berkata ya, membantu, setuju, selalu tersedia. Itu adalah kebohongan terbesar yang dirancang untuk membuat Anda lemah. Sebuah program sosial yang secara sistematis menguras kekuatan Anda, tetes demi tetes, hingga tidak ada yang tersisa untuk diri Anda sendiri. Setiap ya yang Anda berikan kepada hal yang tidak penting adalah sebuah tidak yang keras bagi ambisi Anda, bagi kedamaian Anda, bagi kebebasan Anda. Video ini adalah penawarnya. Hari ini kita tidak akan membahas sejarah kuno. Kita akan mengoperasikan prinsip-prinsip stoik yang paling tajam dan paling brutal untuk mengajari Anda seni tertinggi dalam melindungi diri. Seni mengatakan, tidak, ini bukan tentang menjadi brengsek. Ini tentang memahami bahwa sumber daya Anda, waktu, energi, fokus adalah kerajaan Anda. Dan Anda adalah rajanya. Hanya sedikit yang memahami ini. Setelah 1 jam ke depan, Anda akan menjadi salah satu dari mereka. Tulis di komentar sekarang juga. Seberapa sering Anda menyesal telah mengatakan, ya minggu ini. Mari kita mulai. Mari kita jujur. Anda merasakan bebannya. Email yang tidak pernah berhenti, permintaan di akhir pekan, bantuan kecil yang berubah menjadi proyek berjam-jam. Ini adalah epidemi modern yang kita sebut penyakit untuk menyenangkan. Ini bukan cacat karakter, ini adalah jebakan psikologis. Kita terikat oleh rasa takut. Takut akan konflik, takut dianggap tidak kooperatif, takut mengecewakan. Masyarakat modern mengagungkan kolaborasi, tetapi secara diam-diam mengeksploitasi mereka yang tidak bisa menetapkan batas. Akibatnya, kelelahan kronis. Kebencian yang diam-diam tumbuh terhadap mereka yang terus-menerus meminta. Dan yang terburuk, rasa jijik pada diri sendiri karena membiarkannya terjadi. Anda melihat tujuan Anda menjauh, terkikis oleh agenda orang lain. Ini bukan hidup. Ini adalah mode bertahan hidup yang reaktif. Para stoik memahami ini 2000 tahun yang lalu. Mereka tahu bahwa dunia eksternal adalah kekacauan yang tak ada habisnya. Satu-satunya tempat di mana Anda memiliki kendali mutlak adalah di dalam pikiran Anda. Dan gerbang menuju benteng pikiran itu dijaga oleh satu kata sederhana, namun kuat. Tidak. Blok 1. Anatomi ya yang beracun. Sebelum kita membangun pertahanan, kita harus memahami serangan. Setiap kali Anda dihadapkan pada sebuah permintaan, ada pertempuran internal yang terjadi dalam hitungan detik. Sisi pertama adalah anak baik yang terkondisi. Dia ingin disukai. Dia mengukur nilainya dari validasi eksternal. Dia takut akan penolakan sosial. Sisi kedua adalah prajurit rasional Anda, bagian stoik dari diri Anda. Dia tahu misi Anda. Dia tahu energi Anda terbatas. Dia bertanya, apakah ini melayani tujuan tertinggi saya? 99% pria membiarkan anak baik memenangkan pertempuran itu secara default. Mengapa? Karena mengatakan ya itu mudah dalam jangka pendek. Itu menghindari konfrontasi sesaat. Tetapi kemudahan sesaat ini dibeli dengan harga penderitaan jangka panjang. Memahami pertarungan internal ini adalah langkah pertama untuk memenangkannya secara konsisten. Blok 2. Biaya tersembunyi. Mata uang jiwa Anda. Pikirkan waktu Anda bukan sebagai jam di dinding, tetapi sebagai mata uang yang tidak dapat diperbarui. Setiap pagi, Anda diberi sejumlah koin energi dan fokus yang terbatas. Setiap kali Anda mengatakan ya untuk sesuatu yang tidak selaras dengan nilai-nilai inti Anda tidak hanya memberikan waktu Anda menghabiskan mata uang jiwa Anda untuk investasi yang buruk. Ini lebih buruk daripada kehilangan uang. Uang bisa didapatkan kembali. Waktu yang dihabiskan untuk memenuhi agenda orang lain hilang selamanya. Marcus Aurelius menulis untuk dirinya sendiri, Anda bisa meninggalkan kehidupan sekarang juga. Biarkan itu menentukan apa yang Anda lakukan dan katakan dan pikirkan. Ini adalah pengingat yang brutal. Jika Anda hanya punya 1 hari lagi, apakah Anda akan menghabiskannya untuk rapat yang tidak berguna itu atau mengerjakan proyek orang lain? Tentu tidak. Hidup setiap hari dengan urgensi ini, dan keputusan untuk mengatakan tidak menjadi jauh lebih mudah. Blok 3. Pembingkaian ulang stoik. Tidak. Bukan penolakan, melainkan perlindungan. Inilah pergeseran mental yang mengubah segalanya. Masyarakat memprogram kita untuk melihat tidak sebagai tindakan agresi atau penolakan.
Ini adalah sebuah kekeliruan. Dalam filsafat Stoik, tidak bukanlah pintu yang dibanting di hadapan seseorang. Ini adalah tembok yang Anda bangun di sekitar hal-hal yang paling penting. Anda tidak mengatakan, saya menolak Anda. Anda mengatakan, saya melindungi fokus saya. Anda tidak mengatakan, permintaan Anda tidak penting. Anda mengatakan, misi saya lebih penting saat ini. Ini adalah tindakan penghormatan diri yang radikal. Ketika Anda memahami ini, rasa bersalah menguap. Itu digantikan oleh rasa tanggung jawab. Tanggung jawab untuk melindungi potensi Anda dari gangguan dunia. Pria yang kuat tidak menikmati mengatakan tidak. Dia memahami itu adalah tugasnya. Blok 4. Benteng pikiran. Garis pertahanan pertama Anda. Epictetus, seorang budak yang menjadi salah satu filsuf Stoik terbesar, mengajarkan bahwa beberapa hal berada dalam kendali kita dan beberapa tidak. Satu-satunya hal yang sepenuhnya dalam kendali kita adalah pikiran, penilaian, dan tindakan kita. Inilah yang dia sebut benteng internal. Setiap permintaan dari dunia luar adalah potensi pengepungan terhadap benteng ini. Jika Anda mengatakan ya untuk setiap permintaan, Anda membiarkan gerbang terbuka lebar bagi pasukan penyerbu, stres, gangguan, kewajiban untuk menjarah sumber daya Anda. Mengatakan tidak adalah tindakan memperkuat gerbang itu. Ini adalah deklarasi bahwa Anda adalah komandan benteng Anda, bukan resepsionis yang menerima setiap pengunjung. Latihan praktis. Sebelum menanggapi permintaan apapun, jeda, ambil napas. Tanyakan pada diri sendiri, apakah mengizinkan ini masuk akan memperkuat atau melemahkan benteng saya? Blok 5. Tirani. Hal-hal yang tidak penting. Seneca sering menulis tentang betapa sibuknya orang-orang dengan hal-hal sepele. Mereka bergegas ke sana kemari, terlibat dalam drama dan tugas yang tidak memiliki arti, hanya untuk menyadari di akhir hidup mereka bahwa mereka tidak pernah benar-benar hidup. Ya yang kompulsif adalah agen utama dari tirani ini. Itu mengisi kalender Anda dengan hal-hal yang mendesak tetapi tidak penting. Ini menciptakan ilusi produktivitas sambil menyabotase kemajuan sejati. Pria Stoik adalah seorang minimalis brutal dalam hal komitmen. Dia menerapkan prinsip Pareto pada hidupnya. Dia tahu bahwa 80% dari hasilnya berasal dari 20% usahanya. Tugasnya adalah secara kejam melindungi 20% itu. Dan cara utama untuk melindunginya adalah dengan mengatakan tidak pada 80% lainnya. Ini membutuhkan kejelasan visi. Anda tidak bisa mengatakan tidak secara efektif jika Anda tidak tahu apa yang Anda katakan ya. Blok 6. Prinsip persetujuan yang dipertimbangkan. Para Stoik tidak menganjurkan untuk menjadi pertapa yang menolak semua interaksi. Sebaliknya, mereka mempraktikkan apa yang bisa kita sebut persetujuan yang dipertimbangkan. Ini berarti tidak pernah memberikan ya Anda secara impulsif. Buatlah aturan untuk diri sendiri. Untuk setiap permintaan non-trivial, jawabannya selalu, biarkan saya memeriksanya dan akan saya kabari kembali. Jeda ini adalah senjata rahasia Anda. Ini memindahkan Anda dari mode reaktif ke mode proaktif. Ini memberi Anda waktu untuk mengevaluasi permintaan tersebut terhadap prioritas Anda. Apakah ini selaras dengan tujuan mingguan saya? Apakah saya orang terbaik untuk tugas ini? Apa biaya peluangnya? Seringkali hanya dengan mengambil waktu jeda ini, Anda akan menyadari bahwa jawabannya harus tidak. Ini juga mengkomunikasikan kepada orang lain bahwa waktu Anda berharga dan persetujuan Anda tidak murah. Blok 7. Mengatakan tidak tanpa membakar jembatan. Ada ketakutan bahwa mengatakan tidak akan merusak hubungan. Ini hanya benar jika Anda melakukannya dengan buruk. Seni mengatakan tidak dengan anggun adalah keterampilan yang membedakan seorang amatir dari seorang ahli strategi sosial. Rumusnya sederhana, empati, kejelasan, dan jika memungkinkan, alternatif. Mulailah dengan validasi. Saya menghargai Anda memikirkan saya untuk ini, atau itu terdengar seperti proyek yang menarik. Kemudian, sampaikan penolakan Anda dengan jelas dan singkat, tanpa alasan yang berbelit-belit. Sayangnya, saya tidak akan bisa melakukannya saat ini. Hindari kebohongan. Saya tidak punya waktu adalah alasan yang lemah. Saya telah mengalokasikan fokus saya untuk proyek lain jauh lebih kuat. Jika pantas, tawarkan alternatif. Saya tidak bisa membantu, tetapi mungkin bisa. Atau saya tidak bisa berkomitmen untuk seluruh proyek, tetapi saya bisa memberikan masukan selama 30 menit. Ini menunjukkan niat baik sambil tetap melindungi batas-batas Anda.
Blok 8. Sindrom pahlawan. Ketika membantu menjadi hambatan. Salah satu bentuk sabotase diri yang paling licik adalah sindrom pahlawan. Ini adalah dorongan untuk selalu menjadi orang yang menyelesaikan masalah, yang turun tangan untuk menyelamatkan hari. Ini terasa enak. Ego Anda mendapatkan dorongan. Anda merasa dibutuhkan dan penting, tetapi ini adalah candu. Anda melatih orang lain untuk menjadi tidak kompeten. Anda menciptakan ketergantungan. Dan yang paling penting, Anda mencuri waktu dan energi dari masalah Anda sendiri yang perlu diselesaikan. Seorang pemimpin stoik sejati tidak menyelesaikan semua masalah. Dia memberdayakan orang lain untuk menyelesaikannya sendiri. Lain kali Anda merasa terdorong untuk menyelamatkan situasi. Berhentilah. Tanyakan. Apakah saya membantu, atau apakah saya hanya melumpuhkan pertumbuhan orang lain dan menunda pertumbuhan saya sendiri? Belajar untuk merasa nyaman membiarkan orang lain berjuang sedikit. Disitulah pertumbuhan terjadi, baik untuk mereka maupun untuk Anda. Blok 9. Tidak, sebagai filter reputasi. Pikirkan tentang orang-orang yang paling Anda hormati. Apakah mereka orang-orang yang mengatakan ya untuk segalanya? Tentu tidak. Orang yang paling dihormati adalah mereka yang batasannya jelas dan waktunya sulit didapat. Reputasi mereka dibangun di atas hasil, dan hasil membutuhkan fokus yang dalam. Ketika Anda mulai mengatakan tidak secara strategis, sesuatu yang menarik terjadi. Pada awalnya, beberapa orang mungkin akan kesal, tetapi orang-orang yang bernilai tinggi, orang-orang yang Anda inginkan dalam hidup Anda, akan lebih menghormati Anda. Mereka mengerti permainan itu, mereka memahami nilai fokus. Ya, Anda menjadi lebih berharga karena jarang. Ketika Anda akhirnya mengatakan ya untuk sesuatu, itu memiliki bobot. Itu menandakan bahwa proyek atau hubungan itu benar-benar penting bagi Anda. Paradoksnya, mengatakan tidak lebih sering membuat ya Anda jauh lebih kuat. Blok 10. Latihan praktis. Audit kewajiban. Pengetahuan tanpa tindakan tidak ada artinya. Inilah tugas Anda untuk minggu ini. Lakukan audit kewajiban. Buka kalender dan daftar tugas Anda. Untuk setiap item, tanyakan pada diri sendiri 3 pertanyaan. 1. Jika ini adalah permintaan baru hari ini, apakah saya akan menerimanya? 2. Apakah aktivitas ini secara langsung memberi makan misi utama saya? 3. Apa hal terburuk yang akan terjadi jika saya berhenti melakukan ini? Jujurlah secara brutal. Anda akan menemukan bahwa sebagian besar dari apa yang Anda anggap sebagai kewajiban sebenarnya adalah komitmen warisan yang tidak lagi melayani Anda. Identifikasi satu kewajiban yang berkinerja buruk. Minggu ini, tugas Anda adalah untuk keluar darinya dengan anggun. Ini akan terasa tidak nyaman. Ini akan terasa seperti konfrontasi. Lakukan saja. Ini adalah latihan pertama Anda dalam merebut kembali wilayah mental Anda. Blok 11. Membedakan kewajiban dan pilihan. Fondasi dari seni mengatakan tidak adalah kemampuan untuk membedakan dengan tajam antara kewajiban sejati dan pilihan yang menyamar. Kewajiban sejati dalam hidup seorang pria sangat sedikit. Tanggung jawab kepada keluarga dekat, kesehatan fisik dan mentalnya, dan integritas profesionalnya. Selebihnya adalah pilihan. Proyek tambahan di kantor, pilihan. Pesta akhir pekan teman dari teman, pilihan. Membantu tetangga memindahkan sofa untuk ketiga kalinya, pilihan. Masyarakat modern dengan sengaja mengaburkan garis ini, membuat Anda merasa setiap permintaan adalah kewajiban moral. Ini adalah manipulasi. Pria stoik membawa pisau bedah intelektual ke setiap situasi dan memisahkan keduanya. Dia memenuhi kewajibannya dengan terhormat, dan dia mengevaluasi pilihannya dengan kejam berdasarkan tujuannya. Mulailah melabeli permintaan di kepala Anda. Apakah ini kewajiban atau pilihan? Tindakan pelabelan sederhana ini akan memberi Anda kejelasan yang luar biasa. Blok 12. Energi emosional sebagai sumber daya terbatas. Kita sering berbicara tentang waktu, tetapi jarang tentang energi emosional. Setiap interaksi, setiap keputusan, setiap tugas menguras cadangan energi ini. Orang-orang yang terus-menerus meminta, yang membawa drama, yang mengeluh tanpa henti. Mereka adalah vampir emosional. Mengatakan ya kepada mereka bukan hanya masalah waktu. Ini adalah masalah membiarkan mereka menyedot kekuatan hidup Anda. Seneca mengatakan, kita harus memilih penulis kita dengan hati-hati untuk menghindari kekacauan pikiran. Hal yang sama berlaku untuk orang-orang di sekitar kita. Mengatakan tidak untuk undangan makan siang dengan rekan kerja yang negatif bukanlah tindakan antisosial. Ini adalah karantina emosional. Ini adalah tindakan menjaga kebersihan mental Anda.
Anda memiliki tanggung jawab untuk melindungi keadaan internal Anda, karena dari sanalah semua tindakan efektif berasal. Lindungi energi Anda seolah-olah itu adalah emas, karena memang demikian. Blok 13. Konsep amor fati dalam penolakan. Amor fati adalah konsep stoik untuk mencintai nasib, menerima segala sesuatu yang terjadi, baik dan buruk, sebagai sesuatu yang perlu. Bagaimana ini berlaku untuk mengatakan tidak? Ketika Anda menolak sebuah permintaan, Anda mungkin akan menghadapi konsekuensi. Seseorang mungkin kecewa, Anda mungkin kehilangan sebuah peluang. Amor fati mengajarkan Anda untuk menerima hasil ini tanpa penyesalan. Jika seseorang tidak dapat menangani batasan sehat Anda, maka hubungan itu mungkin tidak sekuat yang Anda kira. Biarkan saja. Jika Anda kehilangan peluang yang menuntut Anda untuk mengorbankan prioritas inti Anda, maka itu bukanlah peluang yang tepat. Biarkan saja. Dengan merangkul hasil dari tidak Anda menghilangkan rasa takut yang melumpuhkan banyak pria. Anda menjadi anti rapuh, diperkuat oleh keputusan Anda, bukan dilemahkan oleh kekhawatiran tentang apa yang mungkin terjadi. Blok 14. Tidak pada diri sendiri. Disiplin tertinggi. Seni mengatakan, tidak hanya berlaku untuk dunia luar. Mungkin yang lebih penting adalah kemampuan untuk mengatakan tidak pada diri sendiri. Tidak untuk menekan tombol tunda. Tidak untuk makanan cepat saji setelah hari yang berat. Tidak untuk menggulir media sosial tanpa tujuan. Tidak untuk dorongan amarah. Setiap tidak internal ini adalah satu repetisi di gym disiplin diri. Itu memperkuat otot kemauan Anda. Pria yang tidak bisa mengatakan tidak pada keinginannya sendiri tidak akan pernah bisa mengatakan tidak secara konsisten kepada orang lain. Dia diperintah oleh impuls, baik dari dalam maupun dari luar. Latih disiplin ini dalam hal-hal kecil. Kuasai domain internal Anda dan domain eksternal akan mengikutinya. Kekuatan sejati dimulai dengan kedaulatan atas diri sendiri. Blok 15. Bahaya ya yang ambigu. Ya yang paling berbahaya bukanlah ya yang tegas, melainkan ya yang ambigu. Mungkin, saya akan coba, lihat nanti ya. Ini adalah bentuk penundaan konflik yang pengecut. Anda tidak ingin mengatakan tidak, jadi Anda memberikan harapan palsu. Ini tidak adil bagi orang lain dan merupakan siksaan bagi Anda. Komitmen yang tidak jelas ini akan membebani pikiran Anda, menguras energi mental saat Anda terus-menerus memikirkannya. Pria stoik berbicara dengan jelas dan sederhana. Jika jawabannya ya, itu adalah ya yang berkomitmen. Jika jawabannya tidak, itu adalah tidak yang terhormat. Tidak ada di antaranya. Lenyapkan ambiguitas dari kosakata Anda. Ini akan membebaskan sejumlah besar ruang mental dan mendapatkan rasa hormat dari orang-orang yang menghargai kejujuran. Kejelasan adalah kebaikan. Blok 16. Menggunakan nilai-nilai Anda sebagai kompas. Bagaimana Anda memutuskan kapan harus mengatakan ya atau tidak dalam situasi yang rumit? Jawabannya terletak pada nilai-nilai inti Anda. Jika Anda belum mendefinisikannya, hentikan segalanya dan lakukan sekarang. Apa 5 hal teratas yang Anda perjuangkan? Kebebasan, keunggulan, keluarga, pertumbuhan, integritas? Tuliskan. Nilai-nilai ini menjadi kompas Anda. Ketika dihadapkan pada sebuah keputusan, tanyakan, apakah mengatakan ya untuk ini akan membawa saya lebih dekat ke nilai-nilai saya atau lebih jauh darinya? Ini mengubah keputusan dari pertarungan emosional menjadi analisis logis. Jika sebuah permintaan, bahkan yang datang dari orang yang Anda hormati, bertentangan dengan nilai inti Anda, jawabannya harus tidak. Ini bukan lagi tentang perasaan, ini tentang keselarasan. Pria yang hidup berdasarkan kode yang jelas tidak mudah goyah. Blok 17. Paradoks ketersediaan. Semakin Anda tersedia, semakin rendah nilai ketersediaan Anda. Ini adalah hukum ekonomi dasar yang berlaku untuk kehadiran pribadi Anda. Jika Anda selalu merespons email dalam hitungan detik, selalu mengangkat telepon, selalu mengatakan ya untuk rapat, Anda secara tidak sadar mengkomunikasikan bahwa waktu Anda tidak berharga. Anda menjadi komoditas. Sebaliknya, pria yang melindungi waktunya, yang memiliki blok fokus yang tidak dapat diganggu, yang tidak selalu tersedia, ketersediaannya menjadi premium. Orang-orang belajar untuk menghargai waktunya. Mereka datang kepadanya dengan permintaan yang lebih terfilter dan lebih penting.
Jangan takut untuk tampak tidak tersedia. Jadwalkan waktu berpikir atau waktu kerja mendalam di kalender Anda dan lindungi dengan ganas. Ketersediaan Anda harus menjadi hadiah yang diberikan secara strategis, bukan sumber daya yang dieksploitasi secara bebas. Blok 18. Mengatasi rasa bersalah, musuh internal. Rasa bersalah adalah senjata yang digunakan oleh anak baik yang terkondisi untuk menyabotase prajurit rasional Anda. Itu berbisik, kamu egois, kamu mengecewakan mereka. Anda harus belajar mengenali suara ini sebagai apa adanya, sisa dari pemrograman sosial, bukan kebenaran moral. Cara stoik untuk memerangi rasa bersalah adalah dengan logika. Tanyakan pada diri sendiri, apakah saya bertindak sesuai dengan nilai-nilai saya? Apakah saya telah memenuhi kewajiban sejati saya? Jika jawabannya ya, maka rasa bersalah itu tidak rasional. Akui perasaannya. Saya merasakan rasa bersalah, tetapi jangan biarkan itu mendikte tindakan Anda. Biarkan perasaan itu berlalu seperti awan. Dengan setiap penolakan yang beralasan yang Anda buat, otot perlawanan terhadap rasa bersalah, Anda akan menjadi lebih kuat. Akhirnya suara itu akan menjadi bisikan yang tidak berarti. Blok 19. Tidak, sebagai tindakan kedermawanan tertinggi. Ini mungkin terdengar paradoks, tetapi seringkali mengatakan tidak adalah hal yang paling murah hati yang dapat Anda lakukan. Ketika Anda mengatakan ya untuk sesuatu yang tidak dapat Anda berikan 100%, Anda memberikan pekerjaan di bawah standar dan menciptakan kebencian dalam diri Anda. Ini tidak membantu siapapun. Mengatakan tidak di awal memungkinkan orang lain untuk menemukan seseorang yang dapat memberikan komitmen penuh. Selain itu, dengan melindungi waktu dan energi Anda memastikan bahwa ketika Anda benar-benar mengatakan ya, Anda dapat memberikan nilai yang luar biasa. Pikirkan seperti ini. Tidak, Anda pada hal-hal yang tidak penting memungkinkan ya yang kuat dan berkomitmen pada hal-hal yang penting. Kedermawanan sejati bukanlah tentang menyebarkan diri Anda secara tipis, tetapi tentang memberikan dampak yang mendalam di area yang telah Anda pilih dengan cermat. Blok 20. Membangun kehidupan yang dirancang, bukan yang default. Pada akhirnya setiap ya dan tidak adalah sebuah bata. Dengan setiap keputusan, Anda sedang membangun sebuah bangunan, kehidupan Anda. Pria yang tidak bisa mengatakan tidak membangun kehidupan secara default. Strukturnya ditentukan oleh keinginan dan tuntutan orang lain. Itu adalah bangunan yang lemah, tidak terencana, dan tidak memuaskan. Pria yang telah menguasai seni mengatakan tidak adalah seorang arsitek. Dia memiliki cetak biru, visinya, nilainya, tujuannya. Setiap tidak adalah keputusan sadar untuk menolak material yang tidak sesuai dengan cetak birunya. Setiap ya adalah penempatan bata yang disengaja yang memperkuat strukturnya. Prosesnya mungkin lebih lambat dan membutuhkan lebih banyak penolakan di awal. Tetapi pada akhirnya, dia membangun sebuah monumen, kehidupan yang dirancang dengan tujuan, kekuatan, dan integritas. Blok 20. 1. Identifikasi pencuri waktu utama Anda. Lakukan audit yang jujur. Siapa atau apa pencuri waktu terbesar dalam hidup Anda? Apakah itu rekan kerja yang selalu menarik Anda ke dalam percakapan yang tidak produktif? Apakah itu grup obrolan yang terus-menerus berdengung dengan hal-hal sepele? Apakah itu kebiasaan memeriksa berita setiap 15 menit? Identifikasi 1 atau 2 sumber utama kebocoran energi Anda. Minggu ini, misi Anda adalah mengatakan tidak secara spesifik pada pencuri ini. Gunakan headphone peredam bising di kantor. Bisukan notifikasi grup obrolan. Gunakan pemblokir situs web. Tindakan kecil penolakan yang ditargetkan ini akan menciptakan gelombang momentum, membuktikan kepada diri sendiri bahwa Anda memegang kendali. Blok 22. Kekuatan dari tidak yang proaktif. Jangan menunggu permintaan datang untuk berlatih, mengatakan tidak. Lakukan secara proaktif. Kirim email pada hari Jumat yang dengan sopan menetapkan batasan untuk akhir pekan. Hanya sebagai informasi, saya akan sepenuhnya offline selama akhir pekan untuk mengisi ulang energi dan akan menanggapi pesan pada hari Senin. Tetapkan balasan email otomatis yang mengelola ekspektasi waktu respons. Komunikasikan batasan Anda sebelum dilanggar. Ini menggeser dinamika. Anda tidak lagi bertahan melawan permintaan, Anda menetapkan aturan keterlibatan. Ini adalah langkah seorang ahli strategi, bukan seorang reaktor. Blok 23. Ketika ya, Anda adalah tidak untuk diri sendiri.
Setiap kali Anda dihadapkan pada sebuah pilihan, bingkai ulang di kepala Anda. Alih-alih bertanya, haruskah saya mengatakan ya untuk ini? Tanyakan, untuk apa saya mengatakan tidak jika saya mengatakan ya untuk ini? Jika Anda mengatakan ya untuk bekerja lembur, Anda mungkin mengatakan tidak untuk makan malam bersama keluarga. Jika Anda mengatakan ya untuk acara sosial yang tidak ingin Anda hadiri, Anda mengatakan tidak untuk membaca buku yang dapat mengubah hidup Anda. Membingkainya dengan cara ini mengungkapkan biaya peluang yang sebenarnya. Tiba-tiba, keputusan itu menjadi lebih jelas dan memiliki bobot yang lebih besar. Ini memaksa Anda untuk menghadapi pengorbanan yang Anda buat secara sadar. Blok 24. Tidak tapi. Ini adalah teknik lanjutan untuk situasi di mana penolakan total tidak pantas. Tidak tapi, memungkinkan Anda untuk menolak permintaan awal sambil menawarkan solusi alternatif yang sesuai dengan batasan Anda. Contoh, bos meminta Anda untuk memimpin proyek baru. Jawaban Anda, tidak, saya tidak bisa mengambil peran utama karena fokus saya saat ini adalah tapi saya bisa bertindak sebagai konsultan selama 1 jam per minggu untuk memberikan arahan. Anda telah melindungi waktu inti Anda, menunjukkan kerjasama, dan tetap memegang kendali atas tingkat keterlibatan Anda. Ini adalah manuver seorang negosiator ulung. Blok 25. Memvisualisasikan kebebasan. Pikiran merespons dengan kuat terhadap citra. Luangkan waktu 5 menit setiap pagi untuk memvisualisasikan seperti apa hari ideal Anda. Jika Anda hanya mengatakan ya pada hal-hal yang benar-benar penting. Rasakan fokus yang dalam. Rasakan ketiadaan stres karena kewalahan. Rasakan kepuasan menyelesaikan pekerjaan terpenting Anda. Visualisasi ini memperkuat jalur saraf yang terkait dengan penetapan batas. Ini menciptakan daya tarik emosional yang kuat menuju perilaku yang diinginkan, membuatnya lebih mudah untuk mengatakan tidak ketika saatnya tiba, karena Anda telah merasakan manfaatnya terlebih dahulu. Blok 26. Menghapus frasa-frasa lemah. Perhatikan bahasa Anda. Hapus frasa-frasa permohonan maaf yang melemahkan tidak Anda. Ganti, maaf. Tapi saya rasa saya tidak bisa dengan saya tidak akan bisa melakukan itu. Ganti, saya tidak yakin apakah saya punya waktu dengan jadwal saya sudah penuh. Bahasa yang tegas mengkomunikasikan kepercayaan diri dan kejelasan. Ini mungkin terasa belak-belakan pada awalnya, tetapi orang-orang merespons dengan hormat pada komunikasi yang langsung. Anda tidak perlu bersikap kasar, tetapi Anda harus bersikap tegas. Bahasa Anda membentuk realitas Anda. Gunakan kata-kata yang membangun benteng, bukan gubuk. Blok 27. Konsep stoik. Premeditatio malorum. Latih premeditasi kejahatan. Memikirkan hal-hal terburuk yang bisa terjadi. Sebelum Anda mengatakan tidak pada permintaan penting, tanyakan pada diri sendiri. Apa skenario terburuk yang mungkin terjadi? Bos akan marah? Seorang teman akan kecewa? Anda mungkin akan kehilangan kesempatan? Sekarang pikirkan bagaimana Anda akan menangani setiap hasil tersebut. Seringkali Anda akan menyadari bahwa skenario terburuk itu sangat dapat dikelola. Latihan ini menghilangkan rasa takut akan hal yang tidak diketahui, yang merupakan sumber utama dari ya yang didasari oleh kecemasan. Anda menjadi berani karena Anda siap. Blok 28. Tidak, sebagai investasi jangka panjang. Setiap kali Anda mengatakan tidak pada gangguan jangka pendek, Anda melakukan deposit ke rekening bank masa depan Anda. Anda menginvestasikan waktu dan energi hari ini untuk hasil yang lebih besar di masa depan. Menolak undangan pesta untuk mengerjakan bisnis sampingan. Anda adalah sebuah investasi. Menolak rapat yang tidak perlu untuk menyelesaikan modul kursus online adalah sebuah investasi. Pria biasa hidup untuk kepuasan instan. Pria stoik hidup untuk keuntungan jangka panjang. Lihatlah setiap tidak bukan sebagai kehilangan, tetapi sebagai tindakan investasi yang cerdas pada versi diri Anda yang paling kuat di masa depan. Blok 29. Lingkaran pengaruh Anda. Perhatikan orang-orang di sekitar Anda. Apakah mereka menghormati batasan? Apakah mereka juga orang-orang yang fokus dan memiliki tujuan? Atau apakah mereka terus-menerus melanggar batas dan hidup dalam kekacauan reaktif? Anda adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering berinteraksi dengan Anda. Jika lingkaran Anda tidak mendukung penetapan batas, akan sangat sulit untuk mempertahankannya. Katakan tidak untuk menghabiskan waktu dengan orang-orang yang tidak menghargai waktu Anda.
Cari mentor dan rekan yang beroperasi pada tingkat yang lebih tinggi. Lingkungan yang tepat membuat perilaku yang benar menjadi lebih mudah. Blok 30. Menerima ketidaknyamanan jangka pendek. Mengatakan tidak seringkali tidak nyaman. Mungkin ada keheningan yang canggung. Mungkin ada tatapan tidak setuju. Anda harus belajar untuk duduk dengan ketidaknyamanan itu. Jangan terburu-buru mengisinya dengan alasan atau membatalkan keputusan Anda. Ketidaknyamanan itu adalah sinyal bahwa Anda sedang tumbuh. Anda sedang meregangkan otot ketegasan Anda. Seperti mengangkat beban, repetisi pertama terasa paling berat. Rangkulah rasa sakit jangka pendek demi kekuatan jangka panjang. Pria yang menghindari semua ketidaknyamanan akan tetap lemah selamanya. Pria yang bersedia menanggungnya akan menjadi tak terhentikan. Blok 30. 1. Analisis pasca penolakan. Setelah Anda berhasil mengatakan tidak, luangkan waktu sejenak untuk menganalisisnya. Apa yang berhasil, apa yang tidak, bagaimana reaksi orang tersebut, bagaimana perasaan Anda setelah 1 jam, setelah 1 hari. Proses refleksi ini mempercepat kurva belajar Anda. Anda akan mulai melihat pola. Anda akan belajar menyesuaikan pendekatan Anda untuk orang dan situasi yang berbeda. Ini mengubah setiap tidak menjadi data untuk perbaikan diri. Pria stoik adalah seorang ilmuwan dalam hidupnya sendiri, terus-menerus bereksperimen, belajar, dan mengoptimalkan. Blok 32. Tidak pada peluang bagus. Musuh terbesar dari hebat bukanlah buruk, tetapi bagus. Anda akan dihadapkan pada banyak peluang yang bagus, proyek yang bagus, pekerjaan yang bagus, hubungan yang bagus. Bahayanya adalah ini dapat mengisi hidup Anda sehingga tidak ada ruang untuk peluang yang hebat. Mengatakan tidak pada sesuatu yang jelas-jelas buruk itu mudah. Kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk mengatakan tidak pada peluang yang bagus untuk menunggu yang hebat. Ini membutuhkan kesabaran, keyakinan pada visi Anda, dan keberanian untuk menolak validasi jangka pendek. Blok 33. Batasan digital Anda. Medan perang modern untuk perhatian kita adalah digital. Notifikasi, email, pesan, semuanya dirancang untuk menuntut ya instan dari perhatian kita. Katakan tidak pada tirani digital ini. Matikan semua notifikasi yang tidak penting. Tetapkan waktu tertentu dalam sehari untuk memeriksa email dan media sosial, alih-alih membiarkannya menyela Anda terus-menerus. Tidak, Anda pada gangguan digital adalah ya Anda pada pekerjaan yang mendalam dan fokus yang tak terpecah. Ini adalah salah satu bentuk perlindungan diri yang paling penting di abad ke-21. Blok 34. Menjelaskan mengapa di balik tidak Anda, hanya jika diperlukan. Terkadang terutama dengan orang-orang penting dalam hidup Anda, tidak yang sederhana mungkin terasa terlalu keras. Dalam kasus ini, Anda bisa secara singkat menjelaskan mengapa di baliknya, tetapi bingkai sebagai komitmen Anda pada hal lain, bukan penolakan terhadap mereka. Contoh, saya harus mengatakan tidak pada proyek akhir pekan itu karena saya telah berjanji pada diri sendiri untuk mendedikasikan akhir pekan saya untuk keluarga tanpa gangguan. Ini bukan alasan, ini adalah pernyataan nilai. Ini membantu orang lain memahami batasan Anda sebagai bagian dari kode etik Anda, bukan sebagai penolakan pribadi. Blok 35. Efek riak dari tidak Anda. Setiap kali Anda mengatakan tidak dengan alasan yang kuat, Anda melakukan lebih dari sekadar melindungi waktu Anda. Anda memberikan contoh. Anda memberi izin diam-diam kepada orang lain di sekitar Anda untuk juga menghargai waktu mereka. Ketika seorang anggota tim senior menolak rapat yang tidak perlu, itu mengirimkan pesan kepada anggota junior bahwa mereka juga bisa. Tidak, Anda yang berprinsip dapat menciptakan budaya fokus dan rasa hormat yang lebih luas. Anda tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, Anda berpotensi meningkatkan efektivitas seluruh kelompok Anda. Blok 36. Tidak. Sebagai tindakan kejujuran radikal. Mengatakan ya padahal maksud Anda tidak adalah bentuk kebohongan. Anda berbohong kepada orang lain tentang niat dan kapasitas Anda, dan Anda berbohong pada diri sendiri tentang prioritas Anda. Setiap ya yang tidak tulus mengikis integritas Anda, sedikit demi sedikit. Mengatakan tidak adalah tindakan kejujuran yang radikal. Ini menyelaraskan kata-kata Anda dengan niat Anda. Hidup dalam keadaan selaras ini mengurangi gesekan internal dan membangun fondasi kepercayaan diri yang kokoh. Pria yang jujur pada dirinya sendiri dan orang lain adalah pria yang memiliki kekuatan sejati. Blok 37. Konsep eutimia.
Ketenangan batin. Tujuan stoik bukanlah menjadi kaya atau terkenal, tetapi untuk mencapai euthymia, ketenangan batin, rasa memiliki jalan yang benar. Setiap ya yang tidak perlu adalah sebuah batu yang Anda lemparkan ke danau pikiran Anda, menciptakan riak-riak kekacauan. Setiap tidak yang beralasan adalah tindakan menenangkan air. Semakin sering Anda mengatakan tidak pada hal-hal eksternal yang tidak penting, semakin tenang dunia internal Anda. Dan dari tempat ketenangan inilah keputusan terbaik, pekerjaan paling kreatif, dan kebahagiaan sejati muncul. Blok 30. 8. Bedakan antara bantuan dan pembolehan. Ada perbedaan besar antara membantu seseorang yang benar-benar membutuhkan dan membolehkan perilaku buruk seseorang. Membantu adalah memberikan alat kepada seseorang untuk berdiri sendiri. Membolehkan adalah terus-menerus menyelamatkan seseorang dari konsekuensi tindakan mereka sendiri. Mengatakan ya untuk permintaan yang membolehkan, misalnya meminjamkan uang kepada teman yang boros untuk kesekian kalinya, tidak hanya merugikan Anda, tetapi juga merugikan mereka. Mengatakan tidak dalam situasi ini adalah tindakan cinta yang sulit. Ini memaksa mereka untuk menghadapi kenyataan, yang merupakan satu-satunya cara untuk pertumbuhan sejati. Blok 39. Tidak pada kesempurnaan. Salah satu sabotase diri yang paling umum adalah perfeksionisme. Ini adalah ya internal untuk terus-menerus mengutak-atik, menunda, dan tidak pernah menyelesaikan. Belajarlah untuk mengatakan tidak pada dorongan untuk kesempurnaan. Rangkulah prinsip cukup baik dan terus maju. Pria yang menyelesaikan proyek yang 80% sempurna jauh lebih kuat dan lebih sukses daripada pria yang memiliki lusinan proyek 99% sempurna yang tidak pernah melihat cahaya hari. Katakan tidak pada revisi terakhir yang tidak perlu itu, dan katakan ya untuk menyelesaikan dan beralih ke tantangan berikutnya. Blok 40. Ketika Anda harus mengatakan ya, seni mengatakan tidak juga mengasah kemampuan Anda untuk mengenali kapan harus mengatakan ya. Karena Anda telah menyaring begitu banyak hal yang tidak penting, ketika sebuah peluang yang benar-benar selaras dengan visi Anda muncul, Anda dapat menyambutnya dengan komitmen total. Ya, Anda menjadi kuat dan penuh semangat karena Anda memiliki sumber daya, waktu, energi, fokus untuk mendukungnya. Anda tidak lagi memberikan sisa-sisa diri Anda memberikan yang terbaik dari diri Anda. Inilah keindahan tertinggi dari sistem ini. Tidak, Anda memurnikan dan memberdayakan ya Anda. Blok 41. Latihan, hari tanpa ya. Sebagai latihan ekstrim, coba tantang diri Anda untuk melewati satu hari kerja penuh tanpa mengucapkan kata ya untuk permintaan baru apapun. Jawaban default Anda untuk semuanya adalah, biarkan saya memikirkannya dan akan saya kabari besok. Latihan ini secara paksa memutus pola reaktif Anda. Ini akan menunjukkan kepada Anda berapa banyak permintaan sepele yang Anda terima setiap hari tanpa berpikir. Ini akan memberi Anda ruang bernapas untuk benar-benar fokus pada prioritas Anda. Ini adalah detoksifikasi persetujuan yang akan mengatur ulang sistem Anda. Blok 42. Tidak, sebagai pernyataan nilai diri. Setiap kali Anda mengatakan tidak untuk melindungi waktu Anda mengirimkan pesan ke alam bawah sadar Anda. Saya berharga, waktu saya berharga, misi saya penting. Sebaliknya, setiap ya yang lemah mengirimkan pesan, kebutuhan orang lain lebih penting daripada kebutuhan saya. Seiring waktu, pesan-pesan ini menumpuk, membentuk inti dari harga diri Anda. Membangun kebiasaan mengatakan tidak secara sadar adalah salah satu cara tercepat untuk membangun kembali rasa hormat dan nilai diri yang otentik. Blok 43. Menangani reaksi negatif. Anda akan menghadapi penolakan. Seseorang akan menyebut Anda egois. Seseorang akan mencoba membuat Anda merasa bersalah. Jangan terlibat dalam perdebatan. Jangan membela diri secara berlebihan. Cukup nyatakan kembali batasan Anda dengan tenang dan tegas. Saya mengerti Anda kecewa, tetapi keputusan saya sudah final. Ingatlah benteng internal Anda. Reaksi emosional orang lain ada di luar kendali Anda. Yang ada di dalam kendali Anda adalah ketenangan dan kepatuhan Anda pada prinsip-prinsip Anda. Biarkan mereka memiliki emosi mereka. Anda tetap memiliki kedamaian Anda. Blok 44. Tidak pada gosip dan negativitas. Salah satu penguras energi yang paling berbahaya adalah gosip dan percakapan negatif. Ini adalah racun bagi pikiran. Belajarlah untuk mengatakan tidak pada partisipasi dalam kegiatan ini.
Ketika seseorang mulai bergosip, alihkan pembicaraan dengan lembut atau permisi. Maaf, saya harus kembali bekerja. Atau, saya lebih suka tidak membicarakan orang ketika mereka tidak ada di sini. Ini bukan hanya tentang melindungi waktu Anda, ini tentang melindungi karakter Anda. Pria stoik tidak meninggikan dirinya dengan merendahkan orang lain. Blok 45. Skrip tidak Anda. Bagi banyak pria, masalahnya bukan pada niat, tetapi pada kata-kata. Siapkan beberapa skrip tidak standar sebelumnya sehingga Anda tidak gagap saat dibutuhkan. Miliki satu untuk email, satu untuk pesan teks, satu untuk percakapan tatap muka. Contoh, terima kasih banyak telah memikirkan saya. Sayangnya saya tidak memiliki kapasitas untuk mengambil komitmen baru saat ini. Semoga berhasil dengan proyeknya. Memiliki skrip ini di saku belakang Anda menghilangkan kecemasan dalam mengambil keputusan. Blok 46. Tidak pada multitasking. Multitasking adalah mitos. Yang sebenarnya terjadi adalah pergantian tugas yang cepat, yang membunuh produktivitas dan meningkatkan stres. Mengatakan tidak pada multitasking berarti mengatakan ya pada fokus tunggal. Ketika Anda sedang mengerjakan tugas, tutup semua tab lain. Letakkan ponsel Anda di ruangan lain. Berikan perhatian penuh pada satu hal pada satu waktu. Ini adalah bentuk disiplin mental yang akan melipat gandakan hasil Anda dan mengurangi kelelahan mental Anda. Blok 47. Konsep apatheia. Dalam stoikisme, apatheia tidak berarti apati, tetapi keadaan pikiran yang tenang, bebas dari gangguan emosional yang mengganggu. Setiap kali Anda mengatakan ya karena takut atau bersalah, Anda menyerahkan apatheia Anda. Anda membiarkan emosi eksternal mendikte tindakan Anda. Seni mengatakan tidak adalah alat penting untuk mencapai dan mempertahankan keadaan ini. Ini memungkinkan Anda untuk bertindak dari tempat yang rasional dan berprinsip, bukan dari reaktivitas emosional. Ini adalah jalan menuju ketenangan yang tak tergoyahkan. Blok 48. Tidak pada perbandingan. Salah satu cara paling pasti untuk menyabotase diri sendiri adalah dengan terus-menerus membandingkan hidup Anda dengan orang lain, terutama di media sosial. Katakan tidak pada permainan ini. Fokus pada jalan Anda sendiri. Theodore Roosevelt berkata, perbandingan adalah pencuri kegembiraan. Para stoik akan setuju. Satu-satunya perbandingan yang berarti adalah dengan diri Anda kemarin. Apakah Anda sedikit lebih bijaksana, sedikit lebih disiplin, sedikit lebih kuat hari ini? Itulah satu-satunya metrik yang penting. Blok 49. Tidak pada informasi berlebihan. Kita hidup di zaman kebanjiran informasi. Terlalu banyak berita, terlalu banyak opini, terlalu banyak konten. Ini menciptakan kecemasan dan kelumpuhan analisis. Katakan tidak pada konsumsi informasi tanpa batas. Kurasi sumber Anda. Jadwalkan waktu terbatas untuk konsumsi berita. Pilih untuk membaca buku yang tak lekang oleh waktu daripada menggulir feed yang tak ada habisnya. Melindungi pikiran Anda dari kebisingan sama pentingnya dengan melindungi waktu Anda dari permintaan. Blok 50. Warisan tidak Anda. Pikirkan tentang akhir hidup Anda. Apakah Anda ingin dikenang sebagai orang yang selalu ada untuk semua orang, tetapi tidak pernah mencapai potensi sejatinya? Atau sebagai orang yang melalui penolakan yang disiplin, membangun sesuatu yang bermakna dan abadi? Tidak Anda membentuk warisan Anda sama seperti ya Anda. Setiap tidak pada hal sepele adalah ya pada pekerjaan besar Anda. Jangan meremehkan kekuatan kumulatif dari ribuan penolakan kecil selama seumur hidup. Mereka adalah pahat yang membentuk mahakarya Anda. Blok 50. 1. Meninjau kembali batasan Anda. Batasan bukanlah sesuatu yang Anda tetapkan sekali dan lupakan. Seiring pertumbuhan Anda, prioritas Anda berubah. Lakukan tinjauan triwulanan terhadap komitmen dan batasan Anda. Apakah masih masuk akal? Apa yang perlu diperketat? Apa yang bisa dilonggarkan? Pria yang beradaptasi adalah pria yang kuat. Batasan Anda harus menjadi dokumen yang hidup, mencerminkan versi terbaik dari diri Anda saat ini, bukan siapa Anda setahun yang lalu. Blok 52. Tidak pada mentalitas korban. Sangat mudah untuk menyalahkan orang lain atas jadwal kita yang padat atau kurangnya kemajuan. Bos saya terlalu banyak meminta. Teman saya terlalu membutuhkan. Ini adalah mentalitas korban. Menguasai seni mengatakan tidak adalah penangkal utama. Ini adalah tindakan mengambil kepemilikan 100% atas hidup Anda.
Anda tidak lagi menjadi korban keadaan. Anda adalah penyebab utama dalam hidup Anda. Setiap tidak adalah deklarasi kedaulatan pribadi. Blok 53. Ketika orang lain mengatakan tidak pada Anda. Bagian dari menguasai seni ini adalah belajar menerima tidak dari orang lain dengan anggun. Ketika seseorang menetapkan batasan dengan Anda, hormati itu. Jangan menekan. Jangan membuat mereka merasa bersalah. Lihatlah itu sebagai tanda kekuatan pada mereka, dan belajarlah darinya. Memahami dan menghormati tidak orang lain akan memperkuat keyakinan Anda pada validitas tidak Anda sendiri. Ini menciptakan siklus saling menghormati. Blok 54. Tidak pada masa lalu. Banyak pria disandera oleh kesalahan atau kegagalan masa lalu. Mereka terus-menerus mengatakan ya pada penyesalan dan pemutaran ulang mental. Katakan tidak pada ini. Para stoik mengajarkan bahwa masa lalu tidak berada dalam kendali kita. Belajarlah darinya, lalu lepaskan. Fokuskan energi Anda pada satu-satunya waktu yang dapat Anda pengaruhi, saat ini. Tidak, yang tegas pada perenungan masa lalu yang tidak produktif akan membebaskan energi mental yang luar biasa untuk tindakan saat ini. Blok 55. Tidak, pada jalur yang mudah. Dalam setiap keputusan penting seringkali ada dua jalan, yang mudah dan yang sulit. Jalan yang mudah biasanya melibatkan mengatakan ya pada kenyamanan, gangguan, dan kepuasan instan. Jalan yang sulit seringkali melibatkan mengatakan tidak pada hal-hal tersebut demi pertumbuhan jangka panjang. Biasakan diri Anda untuk secara sadar memilih jalan yang lebih sulit. Ketidaknyamanan adalah mata uang kemajuan. Pria yang secara konsisten mengatakan tidak pada jalan yang mudah membangun karakter yang tak terpatahkan. Blok 56. Prinsip hell yeah or no. Ini adalah filter keputusan yang dipopulerkan oleh Derek Sivers. Ketika dihadapkan pada sebuah peluang atau permintaan, jika reaksi spontan Anda bukan hell yeah, maka jawabannya harus tidak. Aturan ini memaksa Anda untuk hanya berkomitmen pada hal-hal yang benar-benar menggairahkan Anda. Ini secara drastis meningkatkan kualitas komitmen Anda dan menghilangkan semua kewajiban yang lumayan atau seharusnya dari hidup Anda. Ini adalah penyederhanaan yang brutal dan sangat efektif. Blok 57. Kekuatan jeda. Kita telah menyentuh ini sebelumnya, tetapi ini sangat penting sehingga perlu diulang. Jangan pernah memberikan jawaban di tempat untuk permintaan yang signifikan. Ciptakan kebiasaan yang tidak dapat dinegosiasikan untuk mengatakan, izinkan saya memikirkannya. Jeda ini adalah tempat kekuatan Anda berada. Ini adalah celah antara stimulus dan respon, di mana kebijaksanaan dan kebebasan Anda hidup. Kuasai jeda, dan Anda akan menguasai pengambilan keputusan Anda. Blok 58. Tidak pada identitas lama Anda. Mungkin Anda telah membangun identitas sebagai orang yang bisa diandalkan, si penolong. Untuk benar-benar berubah, Anda harus bersedia mengatakan tidak pada citra diri yang lama ini. Akan ada periode transisi yang canggung di mana tindakan baru Anda tidak sesuai dengan reputasi lama Anda. Bertahanlah. Anda sedang dalam proses menanggalkan kulit lama untuk memberi ruang bagi versi diri Anda yang lebih kuat dan lebih otentik. Jangan biarkan hantu dari siapa Anda dulu menyabotase siapa Anda bisa menjadi. Blok 50. 9. Tidak. Sebagai ekspresi kebebasan. Pada intinya, setiap tidak yang diucapkan dengan sengaja adalah sebuah tindakan pembebasan. Anda memutuskan rantai harapan orang lain. Anda melepaskan diri dari penjara validasi eksternal. Anda mengklaim otonomi Anda atas aset Anda yang paling sakral, hidup Anda. Kebebasan bukanlah sesuatu yang diberikan kepada Anda. Itu adalah sesuatu yang Anda ambil. Satu tidak pada satu waktu. Rasakan kekuatan dalam setiap penolakan yang berprinsip. Ini adalah suara kebebasan Anda yang menemukan dirinya sendiri. Blok 60. Integrasi. Menjadi pria yang mengatakan tidak. Ini bukan tentang serangkaian taktik. Ini tentang menjadi tipe pria yang batasannya dihormati secara inheren. Ini datang dari latihan yang konsisten. Ini datang dari menyelaraskan tindakan Anda dengan nilai-nilai Anda. Berulang kali, sampai itu menjadi sifat kedua Anda. Tujuannya bukanlah untuk terus-menerus melawan dunia, tetapi untuk membangun kehidupan dan reputasi, di mana hanya permintaan yang paling relevan dan terhormat yang sampai kepada Anda. Anda tidak lagi memainkan pertahanan. Anda telah menciptakan bidang permainan di mana aturan Anda yang berlaku.
musik sinematik kembali, lebih kuat dan penuh harapan. Kita telah melakukan perjalanan yang dalam. Kita telah membongkar kebohongan bahwa nilai seorang pria terletak pada kepatuhannya. Kita telah menemukan kembali kebenaran stoik kuno. Kekuatan sejati terletak pada penolakan yang disiplin. Mengatakan tidak bukanlah tindakan negatif. Ini adalah tindakan penciptaan yang paling kuat. Ini adalah ruang kosong yang Anda ciptakan agar hal-hal hebat dapat tumbuh. Kesimpulan utamanya adalah ini. Setiap kali Anda mengatakan tidak pada hal yang menguras Anda mengatakan ya yang paling lantang pada misi Anda, pada kekuatan Anda, dan pada versi tertinggi dari diri Anda. Anda tidak lagi menjadi budak persetujuan orang lain. Anda adalah arsitek tunggal dari hidup Anda. Selamat datang di 1% pria yang memahami ini. Kekuatan ini sekarang ada di tangan Anda. Gunakan dengan bijak. Terima kasih telah menginvestasikan waktu Anda yang berharga bersama kami. Jika video ini beresonansi dengan Anda di tingkat yang lebih dalam, tekan tombol suka sebagai komitmen pada jalan baru ini dan berlangganan untuk bergabung dengan jajaran pria yang memilih untuk hidup dengan sengaja. Sekarang, pertanyaan terakhir untuk Anda di komentar. Apa satu hal yang akan Anda tolak minggu ini untuk melindungi benteng internal Anda? Bagikan keputusan Anda. Deklarasikan niat Anda. Perjalanan Anda dimulai sekarang.